Shalom Bapak Ibu semua, Shalom umat Tuhan. Saya percaya hari ini hari yang luar biasa, sama seperti renungan kita hari ini adalah renungan yang luar biasa. Nah, hari ini kita ada pada satu tema atau pada satu judul renungan bahwa firman Tuhan dapat membuat kita menjadi kreatif. Wow, luar biasa. Ayat yang disodorkan oleh penulis renungan kita hari ini adalah Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15, di mana Tuhan mengambil Adam dan Hawa, lalu kemudian menempatkan mereka di Taman Eden untuk mengelola dan mengusahakan taman itu. Jadi rupanya begini, sama seperti kreativitas hanya dibutuhkan dalam usaha, dalam bertindak melakukan sesuatu, dalam belajar, demikian pula Tuhan memperlengkapi manusia yang Dia tempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan. Berarti mereka bukan sekedar bekerja, mencangkul, menanam benih, tetapi melakukannya dengan kreativitas yang datangnya dari Tuhan. Mengapa firman Tuhan dapat membuat seseorang menjadi kreatif? Itu pertanyaannya, atau itu perenungannya. Karena ternyata ketika beberapa ratus tahun yang lalu, saat Alkitab Perjanjian Lama ditulis dengan bahasa Yunani atau yang lebih sering kita kenal dengan istilah Septuaginta, salah seorang profesor yang merupakan penulis adalah Profesor Philo. Dia mengatakan seperti ini, Logos atau firman Allah, dia itu bukan sesuatu, tetapi dia adalah seseorang. God Himself. Tuhan sendiri. Karena Tuhan tidak dapat dipisahkan dengan firman-Nya. Nah, berarti bahwa begini, Tuhan membuat seseorang menjadi kreatif, menjadi penuh dengan ide-ide brilian, menjadi seorang yang tidak hanya monoton, tetapi penuh improvisasi, penuh kreativitas, penuh daya cipta dalam bekerja atau dalam pelayanan di gereja. Bahkan kreativitas sebagai seorang murid, baik di sekolah tingkat pertama ataupun semasa dia kuliah. Ini memastikan kepada kita, saudara, bahwa anak Tuhan berpotensi menjadi orang yang kreatif. Loh, apa hubungannya ayat Perjanjian Lama dengan istilah anak Tuhan yang notabene istilah kita sekarang, Pak Yori? Mungkin itu pertanyaan saudara. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-15 dan seterusnya, mulai dari ayat 13 saudara baca itu, maka saudara akan diberitahu bahwa Rasul Paulus memberitahu kepada jemaat di Efesus bahwa Roh dapat memberikan kepada kita hikmat dan pewahyuan. Nah, firman dan Roh itu kan satu. Gereja Tuhan zaman sekarang dipimpin oleh Roh. Berarti sama seperti Adam dan Hawa dipimpin oleh firman Allah, demikian pula kita saat ini dipimpin oleh Roh. Roh itu membawa firman, Roh itu membawa perkataan-perkataan Yesus dalam hati kita, dan membuat kita memiliki kecakapan untuk mampu memahami apa arti dari perkataan itu. Ketika kita dalam pekerjaan dan kita berdoa, Tuhan, aku buntu, Tuhan, aku mentok, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, ini masa pandemi, Tuhan tolong saya. Maka firman Allah berjanji, saat engkau meminta hikmat, meminta wahyu dari Tuhan, Dia akan datang kepada saudara. Tuhan akan memberikannya kepada saudara, sehingga di tengah kekalutan, persoalan dan pergumulan, saudara menemukan jalan keluar. Kreativitas juga perlu diingat, bukan hanya tentang seorang yang bekerja dengan berbagai cara dan metode-metode kerja yang baru yang dia temukan. Tetapi kreativitas yang dimaksud di sini adalah begini, apapun yang saudara kerjakan, itu akan mendatangkan keselamatan bagi orang lain. Karena firman selalu datang, Roh selalu datang atas hidup kita, agar supaya hidup kita dipimpin kepada keselamatan
dan kita menjangkau orang lain dengan hikmat Tuhan yang kreatif itu untuk membawa mereka kepada Tuhan. Karena kalau kreativitas hanya sekedar punya banyak ide dalam pekerjaan, Anda nggak butuh Yesus toh. Orang yang tanpa Yesus pun banyak kok yang kreatif dalam pekerjaan, betul tidak? Tetapi kreativitas yang dimaksud di sini adalah begini. Lewat ide yang Tuhan berikan kepadamu di tempat engkau bekerja, di lingkungan tempat engkau tinggal, orang melihat karakter Kristus ada di sana, orang tertarik kepadamu, orang menyukai kepribadianmu, sehingga pada akhirnya mereka berkata, kalau hidupnya kayak begitu, tidak mungkin Tuhannya salah. Amin, saudara. Kreatiflah dalam pekerjaan Anda, kreatiflah dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada Anda, karena Anda pasti mampu. Bapak, Ibu, Saudara, anak muda, engkau pasti bisa. Oh, pasti bisa jadi orang kreatif. Kenapa? Karena kita punya firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes pasal 1 ayat 14 bilang firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Yesus kan ada di dalam diri kita lewat eksistensi kehadiran Roh Kudus dalam diri kita. Berarti sudah pasti kita kreatif. Namun kreatiflah dengan kreativitas yang mendatangkan keselamatan bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan.